Assalamualaikum para anggota AASIM dan peserta webinar series yang kedua. Saya Dr. Ganjar Chandra Premananto dari Magister Manajemen FEB UNER. Kali ini akan mendiskusikan tentang leadership dan followership di era tuna. Dan yang berusaha saya munculkan adalah kita akan belajar dari koloni semut. Sebelum kita mendiskusikan masalah bagaimana koloni semut ini menjadi pembelajaran bagi kita akan menyampaikan permasalahan yang sudah banyak kita dengar di media cetak dan media elektronik. Bahwa ada permasalahan kepemimpinan dan kepengikutan yang terjadi di era tuna. Untuk masalah kepemimpinan, beberapa informasi di media menunjukkan bahwa Presiden Amerika Serikat bahkan sempat menyuarakan untuk kita bisa menginjeksi desinfektan ke dalam tubuh kita untuk aktivitas meningkatkan imunitas kita terhadap COVID-19. Nah, ini tentunya berita yang cukup luar biasa digoreng di media. Hal lain kemudian juga di Brasil muncul kejadian di mana Menteri Kesehatan Luiz Henrique Mandetta dipecat oleh Presiden Brasil karena merekomendasikan opsi lockdown. Nah, berarti ada kondisi-kondisi di mana terdapat masalah kepemimpinan, terjadinya konflik yang terjadi antar pimpinan negara. Indonesia juga sempat terjadi beberapa kasus yang cukup ramai di media, baik masalah adanya efek kejut dari seorang kepala daerah, kemudian adanya inkonsistensi keputusan dari pimpinan negara dan kepala daerah, ada perbedaan pendapat yang sempat muncul, sampai kemudian muncul di level lokal, baik pimpinan RT maupun RW, muncul kasus di mana mereka menolak pemakaman jenazah penderita COVID-19 dan juga mengusir tenaga medis dari tempat kosnya. Di dunia bisnis juga kita dapati berita bagaimana keputusan yang diambil oleh pemimpin bisnis sebagian besar adalah merumahkan bahkan mem-PHK-kan SDM-nya. Dan ini terjadi di banyak negara, bukan hanya di Indonesia. Sehingga data yang kemudian didapat dari beberapa lembaga statistik baik di Amerika, China, Denmark, Australia, dan Korea mendapatkan peningkatan di masa COVID ini untuk tingkat pengangguran. Demikian juga di Indonesia, data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengangguran di masa COVID-19, bahkan melebihi 10 tahun yang lalu. Nah, maka bagaimana sebetulnya kita menghadapi COVID-19, terutama bila kita sebagai pemimpin? Salah satu pembelajaran menarik adalah kita dapatkan dari pemimpin semut. Dan pembelajaran ini didapatkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai raja dari beberapa kerajaan, dan bukan hanya kerajaan manusia, tapi kerajaan jin dan juga kerajaan hewan, yang saat ini mungkin tidak dimiliki oleh pemimpin dari negara manapun. Nah, bahwa Nabi Sulaiman sebagai pemimpin dari beberapa bangsa, manusia, jin, dan hewan itu ternyata merasa mendapat pengetahuan dari koloni semut, terutama ketika beliau dengan pasukannya, ketika bersafari, melakukan aktivitas, melakukan perjalanan, suatu ketika seperti disampaikan dalam surat An-Naml ayat 18, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, yang semut ini adalah pemimpin dari koloni semut itu. Semut itu berkata, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Saya menangkap hal ini sebagai suatu ilmu yang luar biasa, dan Nabi Sulaiman pun dalam ayat selanjutnya, ayat 19, menjadi tersenyum sehingga terlihat giginya. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan dari ayat ini antara lain adalah kita belajar tentang bagaimana menjadi pemimpin. Yang pertama yang dilakukan adalah announcement, mengumumkan adanya krisis. Dan ini hal yang harus dimunculkan secara cepat
untuk membangkitkan kepada masyarakat tentang crisis awareness. Mereka harus menyadari dunia sudah berbeda, bukan seperti sedia kala kondisi normal, tapi harus ada pemahaman bahwa mereka sedang mengalami krisis sehingga perilaku bisa kemudian bisa segera dirubah. Jadi pemahaman tersebut penting. Namun selain kemudian mengumumkan, pengumuman harus disertai dengan adanya solusi. Bagaimana cara untuk mengatasi krisis tersebut? Nah, ini menjadikan adanya aktivitas kedua dari pemimpin adalah R, Rapid Action dan Responsiveness. Harus cepat tanggap, tapi harus sesuai kondisi dan ilmiah. Bukan meminta masyarakat untuk meminum desinfektan, misalnya. Kemudian, aktivitas yang lain adalah membangun trustworthy. Ini akan berkaitan dengan masalah kepengikutan. Kalau tidak ada kepercayaan dari pengikut kepada pimpinan, maka sia-sia kita mengelola kepemimpinan. Maka harus ada saling percaya. Dan semua tadi mengajarkan bahwa selain ada pengumuman dan menyampaikan solusi bahwa mereka harus masuk ke sarang, juga aktivitas dari pimpinan semua tadi mengatakan kalaupun ada yang terinjak itu karena mereka tidak menyadari. Jadi berusaha menenangkan warganya dan menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman tidak bermaksud untuk berbuat buruk, berbuat negatif kepada koloni semut. Jadi membangun kepercayaan kepada Nabi Sulaiman dan pengikutnya juga harus percaya kepada pemimpinnya. Nah, aktivitas ART ini yang kemudian saya rangkum menjadi konsep tranquilizing leader. Pemimpin yang bisa menenangkan di saat krisis adalah yang bukan hanya sekedar mengumumkan, tapi memberikan solusi yang tepat dan cepat terhadap krisis yang dialami, sambil kemudian tetap membangun trust, bahwa tidak ada aktivitas untuk moral hazard, tidak ada aktivitas untuk menguntungkan pribadi. Karena kalau tidak ada trust, maka sebaliknya yang terjadi. Bukan pemimpin yang menenangkan, malah kemudian pemimpin yang bisa memperkeruh suasana. Jadi pemimpin semua tadi juga bisa memunculkan aktivitas memperkeruh suasana. Karena dalam aktivitas kita sweet atau di fabel, semut bisa mengalahkan gajah dengan masuk ke telinga. Jadi sebetulnya pemimpin semut bisa mengerahkan masyarakatnya untuk balas dendam, untuk marah kepada pasukan Nabi Sulaiman. Tapi itu tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah bahwa semut itu bahkan menenangkan masyarakatnya dengan memunculkan announcement, responsiveness, action, dan build trust. Dan aktivitas ini ternyata dilakukan oleh beberapa negara yang ternyata pemimpinnya adalah wanita, yaitu Denmark, Norwegia, Finlandia, Islandia, Selandia Baru, dan kemudian Taiwan. Mereka melakukan aktivitas yang dengan cepat, tepat, dan tidak meremehkan. Bahkan kemudian berkolaborasi dengan akademik untuk bagaimana sebaiknya menjauhi COVID-19. Jadi ini yang kemudian ternyata menarik untuk kita lihat bahwa ternyata pemimpin wanita lah yang bisa melakukan aktivitas tranquilizing leader, yang bisa menenangkan. Dan berkaitan dengan kepengikutan followership di era tuna, maka hal yang sama tadi juga disampaikan. Kalau tidak ada trust dari masyarakat kepada pimpinannya, maka apapun yang dilakukan oleh pemimpin akan buyar. Salah satu pembelajaran menarik adalah kita bisa belajar bagaimana menjadi pengikut yang baik, seperti halnya ketika kita melakukan sholat jamaah. Bahwa dalam sholat jamaah, pengikut harus bagaimanapun mengikuti pemimpin. Ini konsep dalam manajemen yang kemudian dikenal dengan lead, follow, or get out of the way. Ungkapan ini diperkenalkan oleh Thomas Paine dan juga diperkenalkan oleh Josh Payton di Perang Dunia Kedua. Jadi pemimpin, pengikut, atau keluar. Nah, maka pilihan kita adalah apakah Anda pemimpin ataukah pengikut. Kalau pengikut, maka dia harus mengikuti pemimpin. Nah, itu adalah pembelajaran kepengikutan yang baik. Maka sebagai penutup, sudah saatnya sekolah bisnis memberikan nuansa spiritual. Belajar kepemimpinan bukan hanya dari buku-buku tekstual saja, tapi juga belajar dari kitab suci yang semestinya setiap hari harus kita baca. Sehingga kita akan bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang memiliki spiritualitas yang mumpuni untuk memecahkan permasalahan-permasalahan itu. Saya, Dr. Ganjar Chandra Permananto dari Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Terus belajar pemasaran dan ilmu konsumen dari manapun juga. Barakallah. Assalamualaikum.